Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayahnya lah sehingga malam ini kita dapat bersua kembali dalam room Webex ini bersama Lontara. Juga terkirim salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi tuntunan dan suri teladan bagi kita semua dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sahabat-sahabat semua, sebelum kita masuk pada acara inti, terlebih dahulu diperhatikan seperti biasanya demi keteraturan dan kenyamanan dalam mendengarkan paparan materi malam ini. Mohon kiranya mic di mute. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa secara langsung dengan raise hand atau bisa menuliskan di ruang chat. Baiklah Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di room, materi kita malam ini berjudul Media Pembelajaran Interaktif dengan Quiz Wizard yang akan dibawakan oleh narasumber Lontara, yakni Pak Aris Pata, salah satu guru fisika dari SMA Negeri 16 Lu Utara. Dan selama 2 jam ke depan akan dipandu oleh host Lontara, saya sendiri, Haja Zainab, dari SMK Negeri 4 Goa. Adapun kurikulum vitae narasumber kita malam ini adalah beliau bernama Bapak Aris Pata, alamat Kompleks Kelapa Gading Asri, Blok A1 nomor 5, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Unit kerja UPT SMA Negeri 16 Luwu Utara, merupakan guru fisika. Kemudian pengalaman organisasi, yang pertama, Ketua Bidang Publikasi JSDI Wilayah Sulawesi Selatan. Kedua, pelatih nasional sekaligus koordinator pelatih IGI Kanal Samisanok. 3, pendiri grup edukasi Ruang Belajar Bersama. 4, trainer GGDN, Grup Guru Dasar Nusantara. Kelima, instruktur VCT. Kemudian keenam, tim Lontara. Itulah kurikulum vitae dari narasumber kita malam ini, Pak Aris Pata. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita persilakan narasumber kita, Pak Aris Pata, untuk menyajikan materinya. Kepada Pak Aris, disilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Kendaku Haji Zainab sudah mendampingi di kegiatan Lontara kali ini. Mudah-mudahan soundnya bisa didengar ya. Bagus, bagus. Bisa, Terus ya, bagus. soalnya suara saya halus jadi. Ya, halus. Oke. Halus Assalamualaikum strike. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Alhamdulillah, sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya sudah persiapkan semacam PowerPoint untuk slide materi saya, cuman karena kendala di Webex saya tidak bisa join di Webex di Google Chrome untuk PC saya, jadi saya sudah buka Chrome, Mozilla dan lain sebagainya. Ternyata yang saya dapat proteksi proteksi SSL. Jadi yang berekstensi HTTP semua di privat. Ya, jadi saya tidak bisa connect ya, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa memaparkan berupa slide presentasi terkait dengan materi kita malam ini, lebih ke pembelajaran interaktif. Banyak media pembelajaran terkait media pembelajaran interaktif itu teman-teman ada banyak yang bahas. Ya. Kenapa lagi? Oke, kameranya saya off-kan juga ya, karena kalau saya gunakan Webex di handphone dengan kamera langsung ini mengganggu jaringan, jadi biasanya dia kayak semacam lag dan lain sebagainya, putus-putus. Jadi khawatirnya materinya tidak tersampaikan nanti. Sewaktu-waktu nanti kameranya akan saya nyalakan lagi supaya kegiatan kita malam ini bisa berjalan lancar. Oke, saya lanjut.
terkait dengan pembelajaran interaktif, teman-teman banyak yang bahas juga di kegiatan presentasi lain sebagainya, kegiatan di Lontara ini sendiri sudah banyak kegiatan materi yang berbentuk pembelajaran interaktif, apalagi di Sadar Igi, bidangnya sharing dan growing together di sana. Itu banyak sekali materi atau ilmu yang kita bisa dapat di sana di kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, salah satunya yang akan saya paparkan terkait kegiatan ini eh, yaitu quiz wizard. Mudah-mudahan ini sudah familiar di teman-teman semua dan bahkan mungkin banyak yang sudah menggunakan quiz wizard ini dalam eh, menjadikan media pembelajaran interaktif. Kenapa dikatakan media pembelajaran interaktif? Dari segi apa ya? Dari segi definisinya sendiri untuk pembelajaran interaktif itu semacam cara atau teknik pembelajaran yang kita gunakan sebagai guru dalam menyajikan pembelajaran kita di kelas gitu. Yang kita butuhkan pasti interaksi antara guru dan siswa, tidak hanya monoton bahwa seperti yang dulu-dulu apa ya, tanda kutip ya, guru dulu gitu. Artinya yang di pembelajaran yang kita dapatkan ini juga saya dapatkan pembelajaran yang kita dapatkan itu sama dengan satu arah gitu, metode ceramah. Guru-gurunya saja yang menjelaskan dan lain sebagainya, akhirnya apa? Interaksi antara siswa terhadap guru itu agak menjadi lebih kurang. Nah, ini harapannya melalui metode pembelajaran ini, media pembelajaran yang kita gunakan ini bisa menjadi lebih aktif dalam memberikan materi pembelajaran kita di kelas gitu. Nah, apa yang akan kita gunakan yaitu quiz wizard. Mungkin teman-teman bisa sama-sama kita bisa join bersama di quiz wizard. Bu Haji, saya sudah dijadikan co-host ini atau belum ya? Supaya saya bisa share screen. Yang mana? Yang HP sudah. Yang HP Yang sudah. handphone sudah ya? Ya. Oke. Oke, kita sama-sama cek bagaimana cara menggunakan quiz wizard itu. Teman-teman bisa buka browsernya. Jadi ini saya mempersingkat waktu saja. Kebetulan cuaca lagi kurang mendukung untuk wilayah Lu Utara. Dari sore hari sampai sekarang ini hujan deras. Share konten. Oke, kebetulan aplikasi yang kita gunakan ini media pembelajarannya berbasis website. Jadi teman-teman jangan khawatir akan terkendala penggunaan aplikasi lagi. Ya, karena beberapa media memang ada yang harus diinstal, ada yang tidak. Nah, untuk kali ini teman-teman jangan khawatir akan membebani perangkat handphonenya atau penyimpanannya menjadi lebih berat dan lain sebagainya. Semakin banyak aplikasi yang kita install, memang itu semakin memberatkan perangkat kita. Jadi jangan khawatir, Quiz Wizard ini berbasis web gitu. Nah, teman-teman bisa bisa browsing langsung, bisa menggunakan aplikasi Google Chrome di handphonenya dan lain sebagainya, perambaan. Kita bisa cek bisa Quiznet ya, Quiznetic. Teman-teman bisa buka Quiznetic atau quizwizard.com. Quiznetic bisa juga. Quiznetic dan Quizwizard itu sebenarnya sama. Nama lain daripada Quiz Wizard adalah Quiznetic. Jadi ketika kita mengetikkan Quiznet di perambaan kita, di searching kita, maka yang muncul adalah Quiz Wizard gitu.
Jadi kalau teman-teman melihat media pembelajaran dengan ekstensi Quizlet atau Quizler, pada dasarnya itu sebenarnya sama. Tuh. Oke, tampilannya seperti ini. Ini saya rubah ke mode desktop dulu. Oke. Bu aja, share screen saya kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke, makasih. Ini apa ya? Ini saya sudah rubah ke mode desktop. Mudah-mudahan sama dengan yang teman-teman gunakan ketika gunakan PC atau laptop dan sebagainya. Nah, ini adalah halaman beranda di quizwizard.com. Bagian atas di sini ada login, join game, trade for free. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat seperti ini, trade for free, maka QuizWizard ini juga salah satu aplikasi berbasis web yang berbayar gitu. Dia juga pasti berbayar karena yang namanya ada pembeda antar gratis dan tidak, pasti ada yang free dan tidak free. Nah, ini kalau teman-teman mau gunakan yang free, salah satunya bisa gunakan QuizWizard ini. Dan banyak sih sebenarnya aplikasi berbasis web untuk media pembelajaran berbasis interaktif. Ada Quizizz. Di sini banyak teman-teman master trainer di Quizizz. Ya, ada Pak Suardi Amir, dan lain sebagainya. Beliau juga ini salah satu apa ya, motivator saya. Ada Ibu Ika mungkin di Lontara, ada Pak Imran dan lain sebagainya. Mereka orang-orang hebat sebagai trainer di Quizizz. Nah, saya mencoba di QuizWizard ini. Ini sebenarnya pada dasarnya berbasis game. Tapi kalau teman-teman mau explore lebih jauh, kita bisa buat LKPD sebenarnya di sini, lembar kegiatan peserta didik. Mau buat LKPD di QuizWizard bisa, mau buat game edukasi di QuizWizard bisa. Ini mirip-mirip dengan Quizizz kalau kita jalankan nantinya, tapi banyak template yang teman-teman bisa explore di dalamnya. Nah, untuk mengawali kegiatan, kalau misalnya Bapak Ibu pengguna atau yang akan memberikan pembelajaran berbasis web ini, berarti kita daftar sebagai guru. Di sini tidak ada pilihan apakah dia siswa atau guru. Yang ada adalah si pembuat dan yang akan join. Jadi hanya ada dua pilihan. Apakah kita akan berperan sebagai pembuat game edukasi ini atau kita pengguna gamenya sebagai siswanya nanti. Maka pilihan adalah joinnya. Nah, kita mulai dari awal, kita bisa try it for free. Kita bisa coba yang gratisan dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau apa ya, yang pro-nya nanti bisa. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan akun yang saya daftarkan di QuizWizard ini. Saya sudah beberapa kali menggunakan QuizWizard. Untuk akun ini baru satu kali saya coba. Nah, di sini saya masih memiliki 29 hari untuk menggunakan yang free ini. 29 hari yang free. Kalau misalnya mau di-upgrade, kalau misalnya teman-teman mau upgrade, silakan upgrade now saja untuk punya QuizWizard Pro. Kebetulan ini yang saya gunakan adalah trialnya, gitu. Nah, di sini ini saya coba uji coba tadi sih sebenarnya. Fitur-fitur yang ada di QuizWizard, teman bisa lihat ada Your Games. Your Games ini adalah game edukasi yang sudah kita buat. Di sini kebetulan saya buat satu folder. Di sini juga kita bisa buat foldernya supaya semua game yang kita buat itu berdasarkan kategori. Nah, kalau misalnya saya sebagai guru fisika, maka saya buat folder dengan kategori fisika. Nah, kalau misalnya saya mau buat kategori yang lain bisa.
buatkan folder saja supaya apa? Supaya file game yang kita buat di Quizwizard itu tidak terhambur gitu misalnya. Supaya bisa kita satukan. Jadi ketika kita akan gunakan, maka kita bisa telusuri kategori game yang kita buat, apakah dia kategorinya fisika dan lain sebagainya. Itu bisa kita masuk kita cek di foldernya masing-masing. Nah, di sini aktif game. Aktif game itu ketika game yang kita buat di Quizwizard sudah jadi, kemudian kita akan mau gunakan. Nah, di Quizwizard ini ada dua sebenarnya. Ketika gamenya sudah jadi, Quizwizard memberikan kita dua pilihan, apakah akan kita gunakan langsung pada saat setelah kita buat, kemudian kita gunakan, kemudian peserta didik kita berlomba-lomba mengikuti game yang kita buat, ataukah game yang kita buat itu kita bisa buat menjadi homework atau pekerjaan rumah. Nah, bagusnya Quizwizard juga salah satu fiturnya yang saya senangi di situ. Melalui game edukasi yang kita buat, ternyata pekerjaan rumah atau PR yang selalu kita berikan kepada siswa itu bisa melalui Quizwizard juga. Gitu. Kemudian fitur yang ketiga sih itu ada question bank. Bank soal yang sudah kita buat atau yang teman-teman yang join di Quizwizard itu bisa kita gunakan di question bank ini. Yang kemudian Make a Game ini kalau kita mau buat game edukasinya atau Quizwizard-nya. Game banyak sekali, nanti teman-teman bisa lihat di dalam. Kemudian public games, avatar, laporannya, kemudian upgrade yang terakhir upgrade kalau misalnya belum pro, maka otomatis dia muncul selalu minta upgrade supaya apa? Supaya pengunjung Quizwizard beli dong lisensinya supaya pro gitu ya. Oke, nah di sini atau bisa kita coba dulu ya. Nantilah, atau kita sama-sama buat gamenya nanti, kemudian kita bisa uji coba. Nah, untuk pertama kali, teman-teman kalau ketika mengunjungi Quizwizard mau buat gamenya seperti apa, teman-teman bisa gunakan fitur Make a Game. Kita buat gamenya. Oke, kita langsung cek saja. Make a Game. Oke. Nah, kebetulan di draft saya ini sudah saya buat game ular tangga ini. Ini semacam ular tangga ya, Tiger Game. Oke, kalau teman-teman mau hapus bisa. Oke, nah di bagian bawah create new, kalau kita mau buat baru gamenya, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, di sisi kanan disinilah settingan kita berada. Ada boardnya. Boardnya itu semacam papannya. Apakah kita akan menggunakan ular tangga, gunakan papan kartu, mendaki gunung dan lain sebagainya, itu banyak sekali nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian ada questionnya, kemudian setting, skornya berapa, kita bisa atur di sini. Space-nya square, kotak ataukah lingkaran. Kemudian disertai fitur musik supaya pengiring game yang akan kita buat. Desain game board yang akan kita buat nantinya bisa teman-teman bisa cek di template yang sudah disediakan oleh Quizwizard. Oke, kita pilih choose from template saja. Oke, nah ini ada banyak sekali nih jenis game yang disediakan oleh Quizwizard. Ada ular tangga yang ini tadi saya pilih. Ini banyak sekali. Jenis ular tangganya pun berbeda-beda. Kemudian ada anak tangga. Kalau misalnya peserta didik kita bisa jawab, maka dia akan naik ke tangga selanjutnya. Jawab lagi, naik ke tangga selanjutnya. Kalau misalnya dia salah, bisa kita turunkan ke tangga sebelumnya. Oke, kita akan pilih salah satunya. Di sini saya coba pilih yang Tiger Game saja. Oke, saya balik dulu. Oke, ini Tiger Game.
Nah, kalau misalnya kita akan gunakan yang seperti ini, boardnya settingan, ingat ya, settingan kita ada di menu sebelah kanan, ada board, vision, setting, quality score, dan lain sebagainya. Untuk settingan board yang pertama, apakah kita akan menggunakan square, kotak? Ini dia akan angka-angka ini akan berubah menjadi kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau misalnya menggunakan PC sebenarnya ini bisa circle space-nya ini bisa ditambah. Mau menambahkan 8, 9, 10 itu bisa. Kebetulan saya terbatas untuk klik-klik di layar saya ini. Apakah mau gunakan circle? Kalau misalnya mau perbesar circle-nya bisa. Di sini kotak sebelah kanan ini di bawah circle ini bisa kita atur. Kita perbesar geser ke kanan untuk menjadi besar, geser ke kiri untuk menjadi kecil. Kita sesuaikan saja dengan apa ya, lingkarannya untuk memenuhi angka-angka yang ada di dalam sini. Oke, kemudian ada player movement. Kalau misalnya dia menjawab benar, answer correct, dia akan maju ke depan sebanyak 1 langkah. Kalau misalnya kita mau setting, ubah, ini bisa. Mau random 1 sampai 6 bisa juga. Kalau misalnya, kalau saya sih biasa pilih kalau dia bisa jawab benar, maka saya akan majukan dia 1 langkah. Kalau misalnya dia tidak jawab benar, answer incorrect, maka dia akan move back. Move back-nya sebanyak berapa kali, kita bisa setting di sini. Apakah 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Misalnya saya akan mundurkan dia 1 langkah kalau misalnya dia menjawab salah beserta didik kita. Kemudian di sini ada musik. Musiknya teman-teman bisa pilih saja. Di sini ada festive, default, dance, dan kita bisa play sebenarnya untuk mendengarkan musiknya. Oke. Nah, kalau mau pilih yang lain, tergantung teman-teman mau menggunakan jenis musik yang mana. Saya coba pilih nih, just aja. Oke, langkah selanjutnya jangan di finish dulu ya. Oh sorry, circle-nya. Jangan di finish dulu, kita ke pertanyaannya, question. Nah, di sini kita bisa masukkan tipe jenis soal, kita mau menggunakan multiple choice, multiple respon, dan lain sebagainya. Di sini cukup banyak untuk jenis soal yang kita gunakan. Ada true, false, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya kita mau pilih multiple choice dulu bisa. Saya pilih multiple choice, kemudian kita bisa kasih grade atau total poinnya, kira-kira 1 soal nanti kita akan kasih poin berapa gitu. Mau 10 dan lain sebagainya, tergantung jenis soal dan bobot soal yang teman-teman bisa masukkan nantinya. Nah, misalnya saya akan memberikan, kita coba multiple choice dulu. Ini ada 5, kalau misalnya mau menggunakan apa ya, 5 bisa. Kalau mau mengurangi juga bisa. Misalnya saya akan gunakan sampai C saja. Kalau mau tambah, klik plus di bawah sini, maka dia akan bertambah, gitu ya. Oke. Kita masukkan soal dulu. Misalnya eh, yang mudah-mudah saja dulu. Oh sorry, saya gunakan soal-soal fisika dulu ya. Kebetulan saya ngajar fisika, Bapak Ibu. Pada hukum Archimedes adalah misalnya Pak Soehardi. Minta maaf Pak Soehardi. Kemudian Vika. Archimedes. Dan yang terakhir Rembrandt. Ini foundernya Lontar ya. Bersiadi. Oke. Misalnya ada 4 pilihan, sorry. Oh.
Ada 4 pilihan, kemudian untuk jawaban yang benar, itu teman-teman tinggal klik checklistnya saja. Misalnya yang benar adalah Archimedes ya. Oke. Nah, di sebelah kanan maka soal itu sudah kelihatan dan bobot soalnya juga kelihatan ada 10 gitu. Oke, untuk menambahkan soal, teman-teman bisa klik add question saja di sini untuk menambahkan soal selanjutnya. Kemudian kalau mau ubah tipe soalnya lagi, kita tinggal klik saja, kemudian pilih. Misalnya saya akan pilih short answer gitu. Misalnya ini short answer ya. Misalnya seperti ini. Pak Suhardi berasal dari Jambi. Oh sorry, berasal dari mana ya? Harusnya saya bertanya gitu. Jawabannya Jambi ya, Pak Sardi. Jangan Iya sampai Pak, salah ini. cuma numpang lahir dan bekerja gengsinya dari Bone. Bone, berarti opsional jawaban opsionalnya maka saya akan tambahkan di bawah sini. Bone. Oke. Jadi ada jawaban benar gitu, kemudian ada opsional jawaban juga. Jadi ketika peserta didik kita ragu-ragu gitu, harusnya jawabannya Jambi, tapi yang benar sebenarnya Pak Suardi ini lahir lahir di Jambi tapi asalnya dari Bone gitu. Dan keduanya memang benar gitu. Nah, entah asalnya di Jambi sekarang atau asal kampungnya memang ada di mana gitu. Oke, kalau misalnya selesai bobot soalnya mau diubah, kita sekali lagi pindah ke atas ya total poinnya, mau ubah total poinnya berapa? 10, 20. Kalau misalnya short answer ini mau kita tambahkan menjadi 20 bisa juga 30. Itu tergantung pembuatnya sih sebenarnya. Kemudian kita add question. Kita ubah lagi true or false gitu. Untuk bobot soal sekali lagi total poinnya teman-teman bisa oke, misalnya saya adalah sorry. Misalnya gini. Sparta adalah salah satu tim Lontara. Apakah benar atau salah? Kalau misalnya benar, kita tinggal klik true-nya saja. Kalau dia salah, berarti kita klik false-nya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, saya uji cobakan tiga soal saja dulu ya. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh kalau misalnya mau menggunakan tipe soal, mau menggunakan jenis soal seberapa banyak. Sekali lagi kalau yang free ini terbatas ya. Yang join juga nantinya pasti dia akan terbatas. Oke, kemudian kita ke setting lagi. Kita cek untuk settingannya. Nah, kita bisa kasih nama di sini. Nama gamenya apa? Misalnya game Lontara. Ini bebas sih sebenarnya. Kemudian deskripsinya juga bebas. Oke saja. Kemudian country, kategori kita bisa pilih kalau misalnya jadi game ini tidak diprioritaskan untuk edukasi saja, tapi bisa bisnis, seni, fun, geografi dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini physical education, saya bisa
pilih physical education misalnya ya. Kemudian ada more option. Kalau more option misalnya teman-teman pilih more option, nanti yang muncul adalah yang di bawah ini. Apakah game yang kita buat ini untuk siapa saja, everyone, atau yang memiliki link gitu. Jadi ketika game yang kita buat nantinya, game edukasi yang kita buat nantinya sudah jadi, nah kita bisa share ke grup kelas kita melalui link. Jadi ketika siswa atau peserta didik kita nanti akan join, maka berdasarkan linknya. Nah kalau misalnya kita pilih yang bawah ini, saya dan siapa saja yang mempunyai link itu atau everyone gitu. Kita pilih everyone saja nantilah teman bisa ini. Oke, kalau misalnya yang bawah ini bisa kita pilih kebetulan kalau misalnya kita sudah kategorikan game yang kita buat tadi berdasarkan foldernya, maka kita masukkan game yang kita buat itu ke foldernya masing-masing. Nah, kebetulan saya baru membuat satu folder saja untuk akun saya di Quizwizard ini. Kita tinggal saya order ke game fisika nantinya. Jadi dia akan menyatu di satu folder. Nah, kalau sudah selesai, maka teman-teman tinggal klik finish saja. Ini cukup simple membuat game interaktif ini karena hanya beberapa tahap saja. Maka game yang kita buat sudah jadi. Kalau saya cek di foldernya game fisika ini, saya cek isinya, maka akan muncul dua seperti ini. Nah, cara membagikannya ke peserta didik kita, ini bisa kita klik share ini. Ini ya, ada icon share. Kita tinggal share, pilih, kemudian link ini kita bisa bagikan ke grup kelas atau siapa saja yang akan kita ajak bermain. Oke, cukup simple. Sekali lagi untuk yang free ini, yang bergabung di Quizwizard itu dibatasi maksimal 20. Kalau misalnya sudah pro, sudah upgrade ke pro-nya, versi pro-nya, maka akan ditingkatkan gitu. Tentunya yang pro pasti memiliki fitur yang jauh lebih banyak dan lebih bagus ketimbang yang free. Kebetulan saya suka yang gratisan. Oke, saya kira cukup untuk Quizwizard ini. Untuk sementara nanti kita lebih jauh di sesi diskusi dan kita akan bisa banyak sharing terkait penggunaan Quizwizard ini. Mudah-mudahan di room kali ini banyak yang join dan banyak yang pengguna Quizwizard sehingga kita bisa saling sharing. Mudah-mudahan saya bisa dicerahkan juga dengan fitur-fitur Quizwizard ini. Sekali lagi, selain kita buat game di Quizwizard, ini bisa digunakan juga untuk LKPD. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya akan explore lagi untuk penggunaan Quizwizard dengan LKPD nantinya. Oke, untuk malam ini saya mungkin batasi di game Quizwizard-nya saja, penggunaan game Quizwizard-nya. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Ibu Haja Zainab, Kanda. Ya, terima kasih Pak Aris atas paparan materinya yang sungguh sangat menarik dan keren yang bisa dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran interaktif dalam kegiatan pembelajaran kita nantinya. Barangkali dalam paparan materi tadi ada hal yang mengganjal hati dan pikiran Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini saya lihat ada Pak Sohardi yang resen. Silakan Pak dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Ibu Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh
Sapa guru hebat di seluruh tanah air. Perkenalkan saya Suhardi Amir, saya dari Jambi. Channel YouTube-nya juga Pak Saya Amir, Pasar deh. Sekalian, enggak biar di usah. subscribe. Saya tipikal orang yang nggak ini Pak, nggak suka ya. Oh silakan subscribe, nggak usah gitu. Nah kalau suka ya, kalau nggak ya nggak usah apa-apa. Mm-mm. Pak Aris, terima kasih nih materinya luar biasa. Saya belajar quiz user ini justru malah dari rekan-rekan CCP dari negara sebelah di Malaysia, dan kalau ikan itu keren banget kayaknya. Memang saya terus terang sebelum pernah punya akun, belum pernah pakai karena belum, kalau cuma pernah lihat bagaimana caranya saja. Kayaknya berkejar-kejaran gitu ya Pak Aris ya. Kalau nggak salah sih Betul, betul, pernah betul. lihat. Tergantung game yang kita buat sebenarnya. Kalau misalnya yang tadi Nah yang saya ya ada contohkan kayak buat race-nya kayak gitu. betul, betul. Kalau misalnya ada Ada yang race-nya. main mobil-mobilan bisa kayak race juga, Nah ya nanti dia akan saling mendahului gitu. Kalau ular tangga benar. ada yang mundur, ada yang maju gitu. Betul, betul, betul. Saya cuma ini loh Pak Aris. Gamenya sih keren, aplikasinya keren, cuma mohon Pak Aris ini wizardnya pelit banget Pak Aris. Free-nya kita cuma bisa untuk 10 pemain. Nah, saya tertarik untuk yang pro-nya, cuma kalau saya lihat itu 4,92 dolar. Kalau dirupiahkan kurang lebih 70, hampir 80 ribu per bulan. Paris punya nggak sih koneksi untuk ini, kayak misalnya kan di Quizizz ada harga sekian, kalau di kelas poin itu ya harganya, kalau di internasional itu kan 1 juta lebih gitu. Nah kalau di Indonesia itu cuma 300 sekian. Nah kalau di Quizizzer ini ada nggak sih Pak Aris, yang Pak Aris mesti kenal, misalnya country manager untuk Quizizzer ini, biar kita bisa patungan mungkin kalau seberat ini, karena luar biasa di Paris, 80 ribuan sih. Itu saya Ibu, pertanyaannya, Ya, apakah terima kasih Pak. Paris punya Ya. kenalan dari ya Quiz Wizard perwakilan Indonesia, sehingga bisa lebih murah gitu, 80 ribu Paris, lumayan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Oke, salam. Oke, bisa salam. langsung Pak Aris. Silakan. Bisa. Oke, makasih Pak Sardiamir. Kebetulan saya salah satu subbreaker setianya Pak Amir ini. Gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, Quizizzer ini untuk apa ya? Ini sebenarnya saya sih berpikir seperti ini. Quizizz lagi maju-majunya di Indonesia, bahkan ada master trainernya dan lain sebagainya. Dia akan menggait guru-guru hebat sehingga muncullah Quizizz trainer gitu. Nah, eh, saya berkenalan dengan Quizizzer ini itu dari salah satu teman juga. Dia bekerja di Quizizzer Corporation. Rencana sih sebenarnya Quizizzer juga akan membuat semacam trainer nantinya, hampir mirip sih prosesnya akan yang dijalani teman-teman Quizizz, sehingga kedepannya ini menurut informasinya, ini bocoran dikit saja, bahwa akan ada Quizizzer trainer. Ada Quizizzer trainer sehingga teman-teman yang tergabung dan dinyatakan lulus di Quizizzer ini akan mendapatkan salah satunya adalah akun pro dari Quizizzer. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa gabung juga di dalamnya sehingga dapat akun free dari Quizizzer. Nah, kalau misalnya patungan dan lain sebagainya untuk mendapatkan akun pro, ini bisa dikomunikasikan. Nantilah saya bisa komunikasi lebih jauh lagi, diskusi terkait
bagaimana mendapatkan akun pro dari QuizWizard Corporation ini. Gitu. Paling tidak bisa membantu teman-teman, paling tidak kalau misalnya satu akun, biasanya seperti itu. Satu akun bisa satu akun pro bisa digunakan 4 sampai 5 orang nantinya. Sama dengan Office 365. Belanja satu akun pro bisa digunakan 5 orang, patungan jadinya. Oke, saya kira mungkin seperti itu Pak Dardi. Masih Pak, ditunggu informasinya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Baik, sekarang kita masuk dulu ke room chat. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Nike Ritalia. Bagaimana cara download di HP? Soalnya kayaknya telat masuk tadi. Bisa diulangi Pak Aris? Ya, makanya saya menggunakan handphone juga untuk membuka QuizWizard, karena QuizWizard ini dia berbasis web. Jadi kalau misalnya kita kendala menggunakan laptop, PC dan lain sebagainya, maka solusinya bisa menggunakan handphone juga. Dan sekali lagi aplikasi ini tidak diinstal. Jadi dia berbasis web, hanya memanfaatkan jaringan internet yang dimiliki, kemudian browsernya, menggunakan Google Chrome atau Google di handphonenya. Tinggal buka browsernya, kemudian ketikkan Quiznet. Itu lebih cepat terhubung dengan QuizWizard ketimbang klik quizwizard.com. Kalau misalnya mau quizwizard.com bisa juga, mau klik Quiznet ya. Saya mana ya room chat ini? Quiznetic ya. Quiznetic.com. Nah, itu di room chat saya, Quiznetic. Kalau misalnya ketikkan quiznetic.com, maka dia pasti akan diarahkan ke QuizWizard juga. Tuh. Jadi mau pilih QuizWizard atau Quiznetic bisa. Oke, saya kira begitu Bu aja. Ya, Ini terima kalau kasih. diklik Quiznetic ini Ya. yang di room chat yang saya kirimkan ini, kalau diklik itu langsung dia ke QuizWizard dia. Ya. Ya. Ya, jadi itu tadi Ibu Niki Ritalia bahwasanya Quizzer ini tidak di-download, tapi kita langsung ke webnya. Bisa langsung dari situ saja. Baik, sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Ratna Mardimin Tias. Apakah hasil kuis bisa di-download? Bagaimana bila siswa kita lebih dari 20? Terus pertanyaan berikutnya, berapa lama batas waktu free? Dan bagaimana jika sudah sampai batas waktu? Apa filenya hilang? Nah, itu pertanyaannya Pak Aris. Jadi ada empat pertanyaannya. Apakah Iya. hasil kuis bisa di-download? Bagaimana bila siswa kita lebih dari 20 orang? Terus berapa lama batas waktu free? Dan bagaimana jika sudah sampai batas waktunya? Apakah file kita hilang? Ya. Silakan. Keren ya pertanyaannya, terhubung semua. Iya. Oke. Tadi dapat semua. Ya. Jadi QuizWizard ini yang tadi saya peragakan itu sekali lagi free ya, bukan yang pro. Jadi kalau dia free, teman-teman bisa akses sendiri. Kalau misalnya menggunakan yang free, ketika digunakan maka otomatis muncul, saya sambil share screen saja ini. Otomatis dia akan muncul pemberitahuan bahwa masa waktu dari quiz yang digunakan di QuizWizard itu akan muncul ini. Ini masih ada 29 hari ya. Ya, 29 hari. Masih ada 29 hari. Jadi trialnya itu 30 hari. Kalau mau lebih dari itu, teman-teman tinggal gerak saja di sini. Nah, kalau lebih dari 20, ini di QuizWizard yang free itu dibatasi hanya 20 peserta yang bisa join.
hanya ada 20 ya. Lebih dari itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya pesertanya lebih dari 20, saya biasa taktisi menggunakan 2 akun. Jadi saya gunakan saya siapkan 2 akun email karena ini modalnya cuma email ya. Kalau punya email pasti sudah bisa akses Quiz Wizard. Jadi siapkan 2 akun ini untuk taktisi saja karena mau tidak mau batasan dari peserta didik yang bisa join itu hanya 20. Lebihnya itu kalau misalnya tidak ditaktisi seperti itu dia akan tidak bisa join gitu. Jadi cara taktisi menurut saya salah satunya seperti itu. Jadi kita tinggal siapkan 2 akun saja, maka peserta yang lain 21 dan lain sebagainya itu bisa join. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari apa ya tadi nih? Sudah lebih dari 29 hari atau free-nya sudah habis, apakah file yang kita simpan di QuizWizard akan hilang? Jadi tidak ya. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari masa trialnya, maka file yang kita buat itu tidak akan hilang. Cuman persoalannya file yang kita buat itu tidak bisa kita gunakan lagi pada saat mau membuat quiz lagi. Jadi kalau mau upgrade silakan di-upgrade. Kalau mau buat baru lagi di QuizWizard berarti kita harus sediakan email lagi gitu. Karena email yang kita gunakan untuk mendaftar di akun free yang sebelumnya itu sudah lewat dari masa trialnya gitu. Anggaplah sekarang daftar. Kemudian hari ke-32 nanti mau gunakan QuizWizard lagi, maka sudah tidak bisa gitu. Kalau tidak di-upgrade. Jadi solusinya ya siapkan email lagi untuk upgrade. Itu kan repot juga. Jadi sarannya ya upgrade saja ya di sini. Berapa ya tadi Pak Zardi? Sekitar 80-an ya? Iya, 80 ribuan Pak kalau Upgrade-nya. ngambilnya yang per tahun. Oke, saya kira itu aja. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi bahwasanya pertama aplikasinya tidak di-download, yang kedua yang free ini dengan batas waktu 30 hari dan file kita tidak hilang. Yang penting kita intinya memiliki akun yang lebih dari satu. Sehingga kalau kita menggunakan siswa kita lebih dari 20, kita bisa gunakan dengan beberapa akun. Ya, terima kasih Pak Des. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini sudah sama tadi, sudah terjawab. Yang dari Pak Laude sudah terjawab tadi. Bahwasanya tidak ada aplikasi, tapi kita langsung bekerja di web. Kemudian, ya pertanyaan berikutnya Pak, apakah bisa bahasanya diganti ke bahasa Indonesia untuk quiz wizard ini? Ini dari Pak Risa ya. Apakah bisa bahasanya diganti ke bahasa Indonesia, Pak Des? Untuk bahasanya settingannya ya, yang settingan Ya, yang bisa kita ubah itu hanya ada di settingan regionnya. Tapi untuk bahasanya itu sendiri tidak. Tapi ketika kita mainkan gamenya, maka sudah yang muncul itu hanya settingan yang kita buat gitu. Apakah pertanyaannya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya sesuai dengan yang kita ketikkan. Kalau kita misalnya buat soalnya itu teks bahasa Indonesia, maka itu yang akan muncul. Jadi jangan khawatir, dia akan tidak otomatis diterjemahkan. Tapi untuk fiturnya sendiri, untuk Inggris. settingan bahasa Indonesia itu saya belum pernah coba sih. Mudah-mudahan ada di dalamnya. Saya belum pernah coba untuk settingan Indonesianya. Saya langsung menggunakan saja untuk quiz usernya saja. Bentar saya cek untuk fitur bahasa Indonesia ya. Enggak ya. Ini masih fiturnya masih bahasa Inggris semua ini. Setting.
Iya, saya kira begitu, Bu aja. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya soal-soal kita aman, tetap dalam bahasa Indonesia. Ya, sekarang dari siapa ini? Ya, Bapak ya, atau Ibu Yarmidona. Pertanyaannya, apakah bisa dalam masuk ke Quizzer ini kita pakai akun belajar ID, Pak? Bisa, bisa. Untuk akun Quizzes. belajar.id. Ya, Iya. oke, jadi bisa ya Pak ya, dengan akun belajar ID. Jadi Saya aman. pakai ini. Pak Handok, Pak, Saya coba udah Pak pakai. Pusko, Iya, Pak Puspa, sudah pakai pakai ya? akun. Iya, Oke, aman ya? oke, aman aman. kan? Oke. Oh iya Pak, ini ada, sepertinya tidak ada yang resen ya, jadi saya hanya membaca dari chat. Pertanyaan dari Ibu Asmarita Sari. Bagaimana cara memulai game yang telah kita buat dan cara siswa mengikuti kuis yang kita sediakan? Kemudian apakah pengerjaan kuisir ini harus dilakukan secara bersama oleh para siswa? Baru kita mulai. Gitu Pak. Eh, yang pertama tadi gimana, Yang Bu aja? pertama, bagaimana cara memulai game yang telah kita buat dan cara siswa mengikuti kuis yang kita sediakan? Itu dulu Pak. Banyak saya lihat pertanyaannya. Oke. Banyak sekali pertanyaannya, Dik. Banyak. Jadi bagaimana cara memulai game? Saya share lagi nih. Ya, barangkali bisa dicontohkan ya Pak ya. Kalau misalnya kita kunjungi situs Quiznetic tadi atau Quizwizzer-nya, itu ada dua pilihan di beranda sebelah kanan ya. Ada join dan try for free itu. Kalau misalnya untuk kita buat Quizwizzer-nya atau buat gamenya, maka kita pilih try for free itu. Kalau misalnya mau langsung join, ya di situ ada fitur join gitu. Atau solusinya yang kedua, untuk memulai, jadi yang pertama dulu ya, untuk memulai kita kita buat dulu gamenya. Kalau misalnya sudah jadi, kalau misalnya saya sudah buat seperti ini, tinggal pilih ya. Saya misalnya akan gunakan yang tadi kita buat ini. Kita tinggal masuk saja, kemudian di bagian sini ada play. Ini ya, ada play. Oke. Atau eh, kita tinggal klik link ini, kemudian share ke grup siswanya. Nanti ketika diklik, maka dia akan masuk gitu. Sama kalau pengguna Quizzes, ini pasti tidak akan terkendala gini. Saya akan coba play. Nah, ini yang fitur yang saya maksud tadi. Sorry, ini belakangan saya buka. Ini live race. Ini kita akan race apa ya? Secara bersama-sama atau secara live untuk semua peserta didik kita yang join di game yang kita buat. Nah, apakah kita live, kita buat mereka join dulu, kemudian kita lombakan mereka gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada mode homework-nya atau pekerjaan rumahnya. Nah, ini kita setting sesuai dengan waktu yang kita buat. Misalnya pekerjaan rumahnya nanti dia akan bawa game ini atau PR-nya ini dia akan kerjakan di jam 8 malam atau jam 9 malam gitu. Nah, kayaknya ada yang sudah coba ini ke Caesar nih. Misalnya di jam 9 malam, maka dia akan otomatis terbuka di sebagai PR-nya untuk apa game yang kita buat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau live race atau continuous ini, saya pilih live race, kemudian saya continue di bagian bawah sini. Saya lanjutkan. Kalau kita mau buat langsung, untuk settingan kedua ada di sini juga ya.
apakah kita akan random pertanyaan yang kita buat? Tadi kan saya buat 3 pertanyaannya. Nah, kalau misalnya untuk peserta didiknya kita mau random, kita bisa aktifkan di sini saja, gitu. Kemudian settingan yang lain, gitu. Oke, kalau mau langsung kita tinggal klik go. Nanti akan muncul kode aksesnya, sama dengan quizzes ya. Ini ada kode akses yang diberikan. Ini kode aksesnya 70628. Nah, kalau misalnya direct join linknya yang tadi kita bagikan, mereka otomatis tergabung ya, masuk ke dalam. Ini kita tinggal tunggu pemain, waiting for player. Nah, kalau ini kode ini saya berikan ke peserta didik saya, kemudian dia join, maka akan otomatis muncul di sini, di daftar tunggu, waitingnya ya, waiting list. Ini kalau tidak saya start, walaupun di sini joinnya ada, ada berapa ya, ada 10, 15. Kalau ini tidak di start, maka tidak akan mulai juga di handphonenya peserta didik kita nantinya. Kontrolnya ada di sebelah kanan. Player name-nya apakah siswa kita nanti ketika join dia akan memasukkan nama gitu. Kita bisa aktifkan di sini. Kemudian space-nya. Dia akan memilih space. Space-nya yang kita buat kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian number, akses kodenya, oke, ada. Kalau misalnya kita tidak aktifkan, maka dia akan join langsung seperti ini. Play to join. Nah, kalau kita bisa privat dengan privasi dengan akses kode seperti ini kan aman gitu. Jadi enak. Timernya waktunya bisa kita setting di sini. Kita setting mau 15 menit, 10 menit, 20 menit, settingnya di sini. Kalau mau hitung waktu mundurnya juga bisa kita show di sini. Nah, di sini akan muncul leaderboard misalnya. Kalau mau masukkan leaderboardnya, kelihatan leaderboardnya nanti. Ini no name sudah join. Ini si no name ya. No name sudah join dia. So kontrolnya, player size-nya mau seperti apa. Oke. Saya kira seperti itu untuk cara join-nya. Jadi akses kodenya, jangan lupa akses kodenya kirimkan ke siswanya, atau link direct join yang ada di bawah ini kita kirimkan saja linknya ke dalam. Karena di direct join ini sudah ada akses kode yang ngikut juga 70628. Ini direct linknya ya, direct joinnya. Jadi kalau diklik link yang ini, maka dia otomatis akan join. Saya kira seperti itu, mirip-mirip dengan quizzes ya. Iya. Bu Aja. Iya. Kebetulan Bu Aja trainer quizzes juga kayaknya. Dalam proses. Oke, saya kira seperti itu Ibu Guru yang tadi. Iya ya, Ibu Asmanta, saya kira pertanyaannya sudah terjawab semuanya, Pak Aris. Sudah terjawab tentang batas waktu, sudah tentang dilaksanakan secara bersama-sama, sudah. Jadi tidak jauh beda dengan quiz. Oke, sekarang kita beralih pertanyaan berikutnya dari Pak Bayu. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara menentukan hasil evaluasi Quizizzer pasca evaluasi, dan apakah bisa menggunakan laptop? Itu Pak Aris. Untuk evaluasinya sendiri, di sini ada fitur reportnya sebenarnya ya. Ini ada fitur reportnya. Kalau misalnya gamenya sudah selesai dimainkan, ada reportnya. Tapi salah satunya kendalanya juga, ini kelihatan ini. Nama gamenya, date-nya, result-nya. Kalau misalnya kita mau download result, maka akan muncul sini. Di sini kebetulan yang join di game yang tadi itu ada noname, ada password di Amir. Skornya belum muncul karena saya belum play ya. Minta maaf tidak saya play tadi. Jangan sampai apa ya. Ini bisa didemokan juga sebenarnya tadi.
Cuman karena saya khawatirnya keasikan bermain nanti ada yang maju mundur dan lain sebagainya. Nah, ini result dari Caesar. Namanya ada, skornya ada, data data waktu bermain, siswa bermain itu ada. Kemudian kebetulan pertanyaan yang kita buat itu ada 3. Maka tabel resultnya juga ada 3. Kalau misalnya ada 20 pertanyaan ke sana, maka dia akan otomatis muncul semua sampai 20 sana. Benar salahnya itu ada di titik-titik yang ada di sini nih. Oh, Ibu, ini. Kalau misalnya peserta didik kita jawabnya benar, maka dia akan muncul di sini. Jadi berapa jumlah yang didapatkan di sana akan muncul resultnya. Nah, kalau misalnya mau di-download report, silakan. Saya kira seperti itu. Ini resultnya ya, hasilnya. Oke, itu aja. Ya, itu tadi Pak Bayu, jawaban yang sangat menarik dari Pak Aris kita. Sekarang ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Aris. Kalau kita menggunakan akun Belajar ID, apakah kuisir-kuisirnya ini pro? Secara langsung begitu ya? Atau dengan seperti Canva for Education? Ini pertanyaan dari Ibu Yarmido. Itu biasanya pro tidaknya sebuah situs atau media dan sebagainya itu tergantung dari kerjasama. Nah, kalau misalnya Quizwizard kerjasama dengan belajar.id atau Kementerian Pendidikan, maka otomatis fitur pro itu pasti bisa didapat juga dari situ. Kalau misalnya ada kerjasama antara Quizwizard dengan Kementerian Pendidikan misalnya, itu sama dengan yang Canva otomatis dia pasti ada kerjasama antara Canva for Education dengan untuk edukasi sendiri di dunia pendidikan. Saya kira seperti itu. Untuk Quizwizard belum ya. Saya kira belum karena saya gunakan untuk akunnya saya yang satu juga masih trial untuk belajar.id itu. Mudah-mudahan kedepannya nanti kerjasama belajar.id itu bisa kita bisa dapat lisensi dari sana, Quizwizard for Education, kita bisa dapat free juga dari sana nantinya. Atau organisasi-organisasi profesi bisa kerjasama dengan Quizwizard, itu kan ada akunnya. Contoh misalnya IGI kan ada Office 365-nya, misalnya kalau misalnya dia bisa join ke sana nanti, berarti Quizwizard bisa dapat free juga untuk yang education. Ya, oke, Pak Aris. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari teman. Apakah dalam Quizwizard ini ada batas soal yang kita harus masukkan, Pak? Terus apa bisa dikerjakan per tim dari siswa? Batasan soal yang namanya free pastinya ada batasan-batasan ya. Dari jumlah peserta juga, jumlah peserta yang join itu dibatasi, soal yang dibuatnya pun saya kira pasti dibatasi lah untuk soal yang kita buat. Nah, sepanjang game board ini kan sebenarnya prinsipnya di board gamenya. Kalau misalnya board gamenya terlalu besar atau terlalu banyak, maka semakin banyak juga kita akan membuat soal nantinya. Kalau misalnya board gamenya sedikit, ya tidak ada masalah. Kalau misalnya papan ular tangganya hanya ada 10 misalnya, berarti saya kira tidak ada masalah kalau buat 10.
dan lain sebagainya. Itu sudah memenuhi semua. Kalau misalnya board game-nya sampai 100 misalnya gitu, 100 kotak anak tangga, saya kira itu dibatasi. Yang namanya free pasti ada pembatasan, Bapak Ibu. Kira seperti itu. Terus siswa yang apakah bisa dalam bentuk kelompok begitu, Pak? Kalau dalam bentuk kelompok, saya belum dapat fiturnya, Bu. Oh, iya. Saya belum dapat fiturnya untuk dapat membuat kelompok di Quizizzer. Berbeda dengan di Quizzes. Di Quizzes saya kira ada ya fitur Dia kelompoknya. ada yang bentuk tim. Ada yang bentuk tim untuk Quizzes. Untuk Quizizzer sendiri saya belum dapat fitur untuk membuat kelompok. Jadi penjaringan dari game edukasi di Quizizzer itu masih individu, sehingga hasil resultnya nanti dia per join. Jadi siapa saja yang join dengan nama yang tertera, maka resultnya pasti berdasarkan yang join itu, bukan lagi per tim untuk fiturnya itu sendiri. Saya kira begitu. Saya belum dapat, mudah-mudahan teman-teman yang sudah explore lebih jauh ke Quizizzer bisa dapat berbagi dengan kita di sini. Iya. Oke. Ya, Pak. Aja. Terus itu Pak Aris, ini ada lagi. Kalau tadi soalnya kan tadi bentuknya pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kalimat. Sekarang ini ada pertanyaan, apakah bisa dimasukkan dalam bentuk gambar gitu misalnya? Ya, gambar bisa. Saya. Bisa gambar. Nah, di sebelah kanannya contoh misalnya saya kalau misalnya teman-teman mau kita uji coba lagi lah. Ya. Ada untuk gambarnya. Kalau misalnya, sorry saya gunakan ini lagi. Tidak apa-apa. Harusnya edit saja sih tadi. Kalau misalnya mau saya coba question ya. Question multiple choice. Nah, di sini Oh iya. ini kelihatan ya. Misalnya Ya. jawaban saya, ini kita kasih jawaban di sini bisa, kemudian masukkan gambar bisa. Ini kita bisa drag and drop berdasarkan browser atau di penyimpanan kita gitu. Itu untuk gambar. Nah, kalau pertanyaannya, di pertanyaannya pun selain teks di sini, ini di bagian sisi kanan ini kita bisa ya sisipkan gambar, bahkan dari YouTube di sini bisa suara pun bisa kita sisipkan ke dalam. Ini ada 3 insert karakternya. Kalau misalnya mau tempelkan gambar, tempelkan link, tempelkan video bisa di sini. Ini ya, kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ada Ya, gambar Pak. juga Ya. selain teks. Ya. Ya. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apa masih ada pertanyaan? Kita di ruang chat ini sudah semua dijawab oleh Pak Aris. Atau ada lagi yang resen? Bisa bertanya secara langsung. Bu, bisa Bayu izin bertanya, Bu? Ya, silakan Pak Bayu. Bu Haja. Terima Ya, kasih, Bu Haja. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu, mahasiswa S2 Peternakan Program Pangkal Sarjana Universitas Salole Kendari Sulawesi Tenggara. Mohon maaf sebelumnya sempat Bayu mengganggu suara Bayu karena ini nggak tahu HP-nya Bayu ini jaringan lancar tapi aneh. Mohon maaf. Izin bertanya, Pak. Ini kan tadi sudah disampaikan tentang kalau melihat evaluasi atau melihat dari hasil scoring dari suatu pertanyaan itu sendiri. Hasilnya kan persen ya, kalau misalnya evaluasinya itu menggunakan persen ya, maksudnya Bayu itu persentasenya itu terlihat ya, itu yang pertama. Yang kedua yang tadi Bayu tanyakan itu apakah bisa juga melalui laptop atau PC?
supaya memudahkan untuk menggunakan untuk membuat kuis tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam pelajar Pancasila. Ya, Luar biasa. Bayu, Bayu. semangat sekali. Oke, Oke. bisa langsung Pak Aris Bayu. tanggapi? Oke. Yang pertama untuk persentasenya itu belum ada. Jadi tadi kita lihat bersama itu ketika resultnya kita cek, maka yang muncul hanya nama, kemudian skornya. Untuk dalam bentuk persentase saya kira belum ada. Nanti kalau misalnya setelah mau munculkan dalam bentuk persentase dan lain lagi, itu saya kira bisa sih sebenarnya kalau misalnya setelah di download gitu, diekspor. Kalau misalnya dia dalam bentuk, ini kan hasilnya dalam bentuk Excel nantinya. Untuk fitur tambahan persentasenya itu bisa ditambahkan sih sebenarnya setelah ekspor. Tapi kalau misalnya dari QuizWizard itu belum ada gitu. Nah, yang kedua tadi kalau misalnya mau dijalankan, kebetulan saya peragakan ini menggunakan handphone. Kalau misalnya mau gunakan laptop atau PC, seperti yang saya sampaikan tadi, saya kendala di join di Webex ini di PC ya, dengan laptop. Akhirnya saya gunakan handphone. Saya kira sangat-sangat enak kalau menggunakan PC, Pak Bayu, atau laptop. Sangat-sangat enak untuk settingannya ketimbang menggunakan handphone. Jadi intinya itu Begitu Pak, Pak Bayu. tidak ada ini ya. Intinya tidak ada ini ya, ekspor to Excel ya, tidak ada ya. Untuk QuizWizard ini Di hasilnya itu Excel, Pak. Kalau misalnya sudah di-download. Oh ya. Oh Ya. ya, oke. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Makasih Pak Bayu. Ya, makasih Bayu, udah paham kan? Oke, Sudah Bu ini aja. ya, Sudah makasih. Oke deh. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris, tapi di sini ada pertanyaan Pak, mungkin bisa diulang Pak Aris. Apa bedanya dengan kuisis? Yang kuisis ya. Ya, Saya kira trainer kuisis ini yang mantap untuk menjelaskan ini fitur-fitur kuisis ini. Ini host kita ini trainernya kuisis ini. Paling tidak ada bayangan ini kira-kira perbedaan kuisis dengan QuizWizard. Salah satunya tadi fitur tim ya, Bu aja. Kalau fitur tim di kuisis Ya. itu ada, di QuizWizard ini belum ada. ada. Gitu. Ya, itu salah satunya. Selanjutnya silakan Bu aja. Bu aja Zainab ini trainernya kuisis juga. Ini ada Pak Amir juga di dalam. Silakan menjelaskan untuk fitur kuisis seperti apa. Ini kan sudah ada kelihatan tadi QuizWizard seperti ini. Kuisis ini saya enggak enak ini mau jawab untuk kuisisnya. Silakan Bu Haja, saya serahkan ke Bu Haja fitur kuisis, kelebihan fitur kuisis daripada QuizWizard. Kita ini masih dalam proses dari barangkali Pak Amir, Pak Suhardi yang Ya, lebih Pak berwenang Suhardi, menjelaskan lebih banyak apa perbedaan Silakan. antara QuizWizard dengan kuisis. Silakan Pak Silakan Suhardi. Pak. Salah ke saya pula. Saya cukup di Pada dasarnya QuizWizard-nya sih saja kayak Pak Suhardi ya. ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat ke QuizWizard dengan Quizzes itu memiliki kesamaan yang sama, cuma mungkin QuizWizard itu lebih fokusnya ke benar-benar untuk ke pembuatan kuis. Kalau di Quizzes kan ada untuk pembelajaran interaktif dengan lessonnya, fitur lessonnya. Itu yang pertama sih kalau yang saya lihat. Yang kedua kalau fitur yang ditanyakan sama Mas Bayu tadi, kalau di Quizzes, kayaknya Mas Bayu pernah tanya juga ya, sama waktu saya bagi isi di mana itu di sini kan juga.
tentang quizzes. Laporannya kalau di quizzes itu lebih complicated kayaknya lengkap seperti yang diharapkan Mas Bayu, ada presentasi segala macam. Dan yang terakhir sih di harga. Di quizzes harganya 360 per tahun, kalau ini 80.000 per bulan. Itu sih. Tapi kalau untuk fitur untuk kuisnya, saya lebih mengakui Quiz Wizard karena dia template banyak kan. Maksudnya nggak flat, nggak flat seperti di quizzes yang em, benar-benar eh, kayak semacam ABC segala kayak gitu aja sih. Maksudnya opsional gitu. Kalau di Quiz Wizard ada banyak template yang bisa kita gunakan. Quizzes itu nggak punya itu. Itu aja sih Bu Haja dengan Pak Aris. Mudah-mudahan membantu. Siap, Ya, siap. terima Makasih kasih. Ya, pencerahannya Pak terima Sardi. kasih Pak. Soalnya kita baru belajar lebih banyak dengan quizzes. Ya, Saya pengguna quizzes juga cukup lama. Cuman yang lebih di atas lah. Pak Sardi ini trainer. Bu Haja di batch berapa Bu Haja? ini baru, ini masih dalam proses, Mbak, batch 4. Oke. Batch 4 berarti. Oh, batch 4 berarti ya. Iya, dengan Pak Samsir, Pak Abdul Rahman, dengan Ibu Maisuri. Aduh. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Haja, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Siapa Ibu Ratna? Atau... Iya, betul. Iya, Ini silakan Bu. mumpung nyenggol kuisis ini kalau boleh saya tanya, untuk kuisis itu pesertanya dalam kegiatan yang game secara langsung itu apakah ada batasannya juga? Terima kasih. Silakan langsung ke Pak Suwardi saja Bu Haja ya. Ya, silakan Pak Suwardi. Boleh diulang nggak tadi putus-putus, Masya Allah kan? Apakah di dalam game Pak langsung Haja itu kan ada sudah, Ibu batas Haja kan sudah pesertanya? mengikuti. Gimana Bu Haja? Diulang pertanyaannya? Apakah dalam game langsung itu ada batas pesertanya? Ada batasan Oh untuk iya. pesertanya? Kalau untuk yang pro-nya itu sampai 500, Ibu. 500 peserta. Kalau untuk yang basic itu sampai 100 peserta. Sekali jalan kuisnya ya. Itu saja. Bu Haja kan sudah pendalaman sih. Bu Haja aja langsung. Ya, baik Bu Ratna. Jadi kalau Sudah, untuk yang Bu Ratna? pro, Oke, ya sudah. Bu Ratna. Ya, Bu Ratna kalau Iya. untuk yang pro itu 500 sekali jalan. Makanya kita ini lagi webinar itu sampai 500 peserta. Kalau yang basic itu cuma sampai 100 maksimal. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Suwardi. Bagaimana Sama-sama. Bapak Ibu? Apa masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan quiz Twitter yang merupakan media pembelajaran interaktif yang sangat menarik untuk kita lakukan di dalam pembelajaran kita nantinya. Ya, kalau tidak ada lagi Pak Aris, barangkali kita beralih ke Pak Aris untuk closing statement-nya untuk kegiatan kita malam ini. Silakan Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan makasih untuk tim para yang sangat solid sehingga kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Makasih kepada Bu Haja sudah mendampingi terkait dengan Quiz Wizard ini. Mudah-mudahan kedepannya seperti yang disampaikan Pak Suwardi terkait dengan Quiz Wizard ada kerjasama khususnya kita di kalangan guru ya. Khususnya kita di kalangan guru yang berharap bahwa edukasi itu terus maju. Mudah-mudahan Quiz Wizard ini juga dirangkul sehingga Quiz Wizard melalui Quiz Wizard pembelajaran bisa maju dan terutama akun pro-nya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang memang
mau untuk maju khususnya di dunia pendidikan. Oke, untuk media pembelajarannya sekali lagi cukup menarik untuk Quizizzer karena kita tidak repot dan lain sebagainya, hanya bermodalkan email maka kita sudah bisa menggunakan Quizizzer gitu, dan sudah disediakan pula untuk template-templatenya sehingga sangat memanjakan pengguna Quizizzer ini gitu. Mudah-mudahan terus dikembangkan sehingga aplikasi Quizizzer juga mendukung dunia pendidikan khususnya. Oke, saya kira itu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan tidak maksimal untuk webinar pada malam hari ini. Di kesempatan kali ini saya cukup lama vakum untuk kegiatan webinar ini dan barusan mengikuti lagi, dan hasil ternyata saya terkendala untuk join di Webex lagi. Ya, saya kira ini untuk penutup akhir tahun saya berbagi bersama Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara sesuai dengan motto dari Lontara, dari Sulawesi untuk Nusantara. Kami yang ada di Sulawesi, saya khususnya di Luhut Utara, mudah-mudahan melalui Lontara ini bisa berbagi sharing bersama guru se-Nusantara. Terima kasih dan saya ucapkan sampai jumpa di tahun depan. Mudah-mudahan kita masih panjang umur dan masih bisa berbagi bersama melalui kegiatan-kegiatan online khusus edukasi di Lontara, IGI, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Teh Umi sudah memfasilitasi kita di room meeting ini. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dan kata. Saya kembalikan ke Bu Haja. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita yang hebat yang telah memaparkan tentang materi pembelajaran interaktif dengan WeShare yang sungguh sangat menarik. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, sahabat-sahabat dari Kelor, dari Tanah Doang, dari Sadar Igi, dan juga trainer kita Wisis, Pak Suhardi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Pak Puspo Andoko, Teh Umi, dan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah membersamai kami dalam kegiatan Lontara di malam ini. Mohon maaf bila ada salah dan hilap selama memandu acara malam ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kami akhiri dengan ucapan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.